Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Aprilia dengan NIM 0557637769, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPBJJ, UT Palembang. Memangnya penting untuk kita sebagai generasi muda mempelajari sejarah dari Pancasila. Dan tahukah kamu kalau generasi muda itu sangat berpengaruh dalam perkembangan identitas Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sendiri memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam dimensi ruang dan waktu dalam sejarah perkembangan Indonesia. Kelima dasar Pancasila merupakan hasil dari karya bersama, pemikiran kritis, dan diskusi panjang dari para pendiri bangsa Indonesia melalui 3 fase panjang, yaitu yang pertama ada pembuahan, mencari ide pokok Pancasila yang terjadi sekitaran tahun 1920-an. Lalu yang kedua ada proses perumusan yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI, hasil dari Piagam Jakarta, dan sidang PPKI. Lalu yang terakhir ada pengesahan, menuangkan nilai-nilai Pancasila dan bunyi-bunyi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Namun, walaupun Indonesia telah merdeka, Pancasila mengalami hambatan dan tantangan. Salah satunya, pada saat itu terjadi banyak perang dan perundingan, karena Belanda pada saat itu belum mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Masa-masa itu disebut dengan masa-masa revolusi fisik yang terjadi pada rentan waktu 1945 sampai 1950. Puncaknya terjadi perperangan pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Tentu generasi muda pada saat itu memiliki kontribusi yang kuat dalam menyelesaikan perang tersebut, seperti pidato pembangkitan semangat perlawanan melalui Radio Bung Tomo, lalu mengorganisir melawan prajurit sekutu NICA, dan mengatur akomodasi pada saat perang terjadi. Terjadinya pertempuran 10 November yang biasa kita sebut dengan peristiwa 10 November dan kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional tentu merupakan simbol perlawanan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Tentu saja nilai-nilai Pancasila pada peristiwa tersebut tercermin. Salah satunya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang direalisasikan sebagai cinta tanah air dan ingin mempertahankan Indonesia. Lalu juga ada sifat rela berkorban. Lalu mencerminkan sila kelima juga, merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada saat itu, perlawanan rakyat Indonesia tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mencapaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kontribusi generasi muda tidak berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya, pada masa RIS, Orde Lama, Kabinet Parlemen, Demokrasi Termimpin, Orde Baru, generasi muda pun masih berkontribusi kuat sampai sekarang. Akhirnya pada masa reformasi. Lalu kontribusi apa yang bisa kita lakukan dan realisasikan pada masa sekarang atau masa pasca reformasi 1998? Generasi muda dapat menjaga Pancasila dengan cara menginternalisasikan, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.